Orang yang melakukan ibadah puasa tapi tidak semboyang, tidak solat. Karena apa? Rasulullah mengatakan amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat itu adalah solat kita. Elok solat kita, amalnya ini, amal yang lain itu ikut elok. Tapi rusak solat kita, rusak pula amalan yang lain tadi, Mama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati panitia Ramadan. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami remaja. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam ini, malam Kaompe, alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita pertolongan sehingga kita masih datang ke rumah Allah ini dalam rangka menegakkan qiyamul lail. Kau malam Kaompe kita lah jarang, apalagi malam 10 terakhir sana, ala jarang gitu. Dan selalulah berdoa dan bersungguh-sungguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Mudah-mudahan awak diberi kekuatan sampai akhir Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kemudian salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah junjungan alam, hataman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi judul ceramah pada malam ini, judul santapan rohani kita pada malam ini, mau ulang-ulang kaji lamonyo mama bapak. Mau ulang mungkin lupa kita, bak kata orang tua kita kok somak-somak di siang, kok imbun-imbun di tutuh. Tuh. Jadi judulnya yakninya orang-orang yang merugi karena tidak diampuni dosanya di dalam bulan Ramadan. Tuh. Jadi ketahuilah bapak-bapak bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu bulan yang luar biasa keutamaannya dari sebuah bulan yang lain. Dan kita berharap bapak-bapak ibu-ibu, bulan Ramadan ompek boleh ompek pelompek hijriah yang tahun potang, sampai je lah pengampunan dosa awak pada bulan Ramadan ompek boleh ompek 45 hijriah. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan as-salawatul hamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu bainahunna izajtanabatil kabair, kata Rasulullah. Antara solat satu dengan solat berikutnya, antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, akan mengampuni dosa selagi tidak melakukan dosa-dosa besar. Tuh, jadi kita berharap lai sungguh-sungguh awak potang puasa siang hari, menegakkan qiyamul lail di malam-malamnya di tahun puasa yang potang. Insyaallah diampuni dosa oleh Allah pada tahun nikah sampai tahun nikah. Dan sungguh-sungguhlah kita puasa siang hari Ramadan, kemudian menegakkan qiyamul lail pada malam harinya. Sungguh-sungguh kita mau apa-apa, insyaallah akan diampuni dosa-dosa kecil sampai lo tahun iswa. Tu bayangkan kasih sayangnya Allah kepada kita mama bapak-bapak. Tapi kadang-kadang Allah sayang kepada kita, tapi kita nan tak sayang kepada diri kita. Bapak sobok. Tadi as-salatul hamsu, solat satu ke solat yang lain apa kan dosa. Banyak umat Islam yang tak solat mama bapak-bapak. Bapak menentukan umat Islam di Kuantan Singingi kau lah mama apa-apa. Menentukan banyak tak sembahyang. Pacu jalu ditolak. Coba tengok. Olun zuhur tanggo batu lah polu mama. Obang zuhur ponu aja tanggo batu.
Obang asar pon tanggo batu. Kalau final obang maghrib pon tanggo batu. Itu tandonyo banyak awak tak sembahyang, itu menentukannya. Berarti Allah sayang kepada kita. Allah dengan solat itu diampuni antara satu solat lain. Awak yang tak sayang kepada diri awak. Mungkin di rumah awak ada jom apa-apa mbah, ya. Di antara anak-anak mungkin ada yang tak sembahyang, lapone nyobi ndak jom sembahyang deh. Habis itulah kondisi kita umat Islam. Dengan kasih sayangnya Allah, datangkan bulan Ramadan, diampuni dosa awak. Jadi marilah kita bersungguh-sungguh, jangan mikirkan uang, tak ada orang datang mensoji, dia awak datang. Nyo memang payah, apalagi kalau ada sakit-sakit mak, ya, sudah babuku dia mengelonyon badan umur apa-apa. Kalau salah-salah agak, awak ada umur apa nak kuliah, betul. Jadi gitulah, ya, keutamaan Ramadan. Dan kita bersyukur mama apa-apa ambo. Allah mempertemukan dengan Ramadan tahun iko. Banyak saudara kita ndak ada lah deh. Mungkinnya sama dengan kita di samping kita togak, tapi ndak ada tahun ko lah deh. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat. Riwayat iko dari Ahmad. Kemudian dengan sanad yang sahih, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh lupa mbah. Tolha bin Ubaidillah. Jadi Tolha bin Ubaidillah kok salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Tuh. Dijamin Allah masuk surga. Jadi hadis kok dari Tolha bin Ubaidillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis itu, ada 2 orang laki-laki dengan berpakaian kumuh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah jamu sampai dulu mah. Ulang kaji lamu. Jadi datang Rasulullah, inyo hijrah ingin masuk Islam. Lah diislamkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh mama papa. Jadi islamkan. Setelah Islam, kebiasaan seperti itu, siapa yang menyamin sahabat kita kalau Islam ke Rasulullah, maka berbunyilah Tolha bin Ubaidillah tadi mama papa. Dia lambo menjamin gini. Dari 2 sahabat yang masuk Islam tadi, ada seorang yang selalu sungguh-sungguh dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berjihad. Tuh di antaranya ada yang lebih sungguh-sungguh beribadah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampainya mati syahid seorang syuhadanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kawannya sahabat yang tadi ulun mati ketika itu sama-sama berperang di jalan Allah, seorang meninggal, seorang balik. Idui 1 tahun kata hadis itu, idui 1 tahun setelah mati atau meninggal kawannya tadi, sahabatnya tadi. Kemudian inyo mati ndak di medan perang deh, inyo mati di rumahnya mak apa-apa. Mati cenderung kita biasa. Tuh. Jadi setelah itulah mati, ya. Tolha bin Ubaidillah tadi bermimpi dalam suatu hari, dalam suatu malam ketika nyololo, batomu dengan sahabatnya yang 2 tadi di pintu surga. Batomu di pintu surga. Kemudian keluar seorang laki-laki dari surga, penjaga surga memanggil salah satu di antara 2 sahabat tadi. Dipanggil dia dulu siapa? Bukan orang yang mati syahid yang sungguh-sungguh tadi, tapi orang yang mati di tempat tidur. Kalau logika awak orang masuk surga kan dulu yang mati syahid tadi omong apa-apa. Tapi enggak. Panggil masuk orang yang mati 1 tahun setelah itu yang mati di tempat tidur. Lah masuk dalam surga keluar laki-laki tadi ulang. Keluarnya dipanggilan kedua orang yang mati syahid di medan perang tadi. Kemudian datang yang penjaga surga tadi lagi kepada Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah nyoba pulang lang dulu sawa ulun ko tuang to masuk surga lainnya. Tabangun atau tajago Tolha bin Ubaidillah tadi mama. Setelah tabangun diceritakan pagi hari dinyo bahasa inyo bermimpi malam tadi seperti itu. Apa heran, yo tetangga-tetangganya kawan-kawan heran. Apa gaya dia tak orang nan masih kawan kita mati syahid yang sungguh-sungguh dalam ketaatan tadi masuk surga dulunya. Apa dia kawan kita yang tak nampak sungguh-sungguh dan tapi masuk surga dulu. Heran ketika itu, maka kabar ini datang kepada Rasulullah, sampai ke Rasulullah. Bapanggil sahabat Tolha bin Ubaidillah tadi Rasulullah dengan sahabat lain. Diceritakan oleh Tolha bin Ubaidillah kisah seperti itu. Maka apa Rasulullah? Apa dia heran lo kalian gitu sawa? Apa dia heran kaliannya?
Dijawab dia sahabat tadi, apa daerahnya Rasulullah? Apa dia sahabat kita yang tak masuk surga, yang mati syahid tadi? Apa dia kawan kita yang mati tempat tidur? Apa kata Rasulullah? Bukankah dia hidup lebih lama 1 tahun daripada yang saudara yang tadi, kata Rasulullah. Iyo Pak sahabat, bukankah yang mati terakhir tadi bertemu dengan Ramadan? Kok intinya? Bukankah yang tak mati syahid tadi bertemu dengan Ramadan? Iyo ya Rasulullah. Betapa banyaknya jinyo mungkin ketika Ramadan inyo sholat, inyo puasa dan seterusnya. Maka perbedaan antara orang yang mati di medan perang jihad tadi dengan orang yang bertemu dengan Ramadan tadi, kata Rasulullah, seperti langit dan bumi. Apa yang kan Muhammad? Jadi kalau ndak sungguh-sungguh ada nak kan beliau ada. Tuh. Jadi timbul pertanyaan, siapa-siapa je yang kan merugi, yang ndak kan diampuni dosa ambo limo, ambo sampaikannya banyak lagi selain pada itu. Yang pertama orang yang merugi, tidak akan diampuni dosa di bulan Ramadan. Yang pertama orang yang tidak beribadah puasa di siang hari. Tidak puasa dah. Kalau awak di merlombu gado, tidak akan tak puasa mungkin rumah apa-apa. Lai mungkin tak. Lai mungkin. Jadi kalau tidak puasa, tidak akan diampuni dosa awak. Dia puasa tahun kau kan? Takut panjang umur, puasa tahun isu kan? Tuh. Karena banyak hadis-hadis yang mengatakan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, kata Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Rasulullah mengatakan. Jadi apapun kondisi awak, kalau ndak halangan syar'i maka berusahalah awak bisa melakukan ibadah puasa, kecuali mungkin ada halangan syar'i, mungkin sakit awak atau dalam perjalanan dan seterusnya. Itu yang pertama, yang orang yang merugi tidak akan diampuni dosanya, yaitu orang yang tidak melakukan ibadah puasa di siang hari. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Orang yang berpuasa, lagi puasa, tapi inyo ndak solat. Tuh. Lai puasanya tapi nak solat dah. Dalam artian bukan membuliakan tak solat tak. Ada setengah orang nak puasa tapi nak solat deh. Ada je pun tak puasa tu aja cucuang. Malai dah tu apa dah tu? Atu ada puasa deh. Dikorbankan puasa orangnya. Seharusnya nak betul apa tak puasa. Ada tu lah puasa matuaknya. Alhamdulillah dah tu lah berubah tahun kau besok nak solat, dah tu lah solat, langsung puasa canda tu jauhnya kurang kan. Tapi kalau nyo ndak solat, nyo dah lakukan ibadah puasa. Jadi dua kau naik. Dua ibarat kewajiban solat, tinggal perintah melakukan ibadah puasa tinggal loh. Tu jadi yang kedua yang merugi, yakninya orang yang melakukan ibadah puasa tapi tidak sembohyang puasa, tidak solat. Karena apa? Rasulullah mengatakan amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat itu adalah solat kita. Elok solat kita, amal yang lain tu ikut elok. Tapi rusak solat kita, rusak pula amalan yang lain tadi mama bapak. Jadi marilah, mungkin kalau ada cucu awak, anak awak, abang awak, kakak awak, segala macamnya, marilah awak suruhnya solatnya. Kalau jawab menyuruhnya, lah awak suruh berarti lelope tanggung jawab. Kalau indah berarti awak tanggung jawab lebih suka anak awak. Tu. Jadi yang pertama tadi orang nak sembahyang, orang yang tak puasa. Yang kedua lagi puasa tapi nak solat deh. Yang ketiga yang merugi itu orang yang tak melakukan qiyamul lail Ramadan. Malam-malam Ramadan loh. Karena apa? Rasulullah mengatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Rasulullah. Barang siapa yang mendirikan malam-malam di dalam bulan Ramadan, maka dia akan ampuni dosa yang telah berlalu. Betul. Tapi awak malam kompek lah sekurang awak, tapi tak tentu awak kan. Mudah-mudahan samangnya awak timbul lah. Tu. Apalagi malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Rasulullah. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa kita yang telah berlalu. Jadi mampunan dosa segalanya mama. Bapak ambo. Kemudian yang keempat orang yang merugi, yaitunya orang yang berpuasa tapi hanya menahan makan dan minum saja. Aku nak kompek merugi je kita, lai puasa, lai kui badan kita selama sebulan turun 3 kilo dek puasa. Tapi itu nan dapatnya kerana apa? Nan kita tahan hanya makan dan minum. Padahal definisi puasa itu ndak itu je deh. Puasa adalah menahan makan dan minum dan segala
yang membatalkan ibadah puasa mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Itu definisi pasur. Kita makan dan minumnya kan. Makanya Nabi kita mengatakan rubba saimin hazuhu min siyami jual atas, kata Rasulullah. Betapa banyak manusia yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Aku kata kuncinya betapa banyak. Kalau betapa banyak dia bisa aja ambo makan dan minumnya nanti tahannya pasok itu nana apa kitanya. Bisa aja imam kita, bisa aja bila gitu, bisa aja bapak-bapak dan ibu-ibu, karena Rasulullah mengatakan betapa banyak ya orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja Rasulullah. Tuh. Jadi bersungguh-sungguhlah Wak, puasa bukan hanya makan, bukan hanya minum, tetapi berpuasa dari segala hal-hal yang membatalkan ibadahnya atau pahalanya tadi. Kemudian yang kelima, yang merugi yakninya orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan. Rugi gitu. Urang bapupu masuk Al-Quran mungkin sajus samalam, solat malam ditambah di rumah beko, ya. Kita pada malam solat Isya berjamaah, tapi ada orang-orang ndak seperti ada bulan Ramadan. Ini cenderung tu bermaksiat kepada Allahnya. Berarti orang itu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi marilah kita bersungguh-sungguh manfaatkan. Awak dah obe mungkin awak bertemu dengan Ramadan tahun isu atau ndak obe gitu. Anggaplah ini Ramadan terakhir dan bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin demikian yang dapat Ambo sampaikan. Gua ulangi, orang yang merugi itu yang pertama orang tidak puasa, yang kedua orang berpuasa tapi tidak sembahyang, yang ketiga orang yang tidak mendirikan qiyamul lail atau malam Ramadan, yang keempat orang yang berpuasa tapi hanya menahan lapar dan haus saja, kemudian orang yang tetap bermaksiat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita terhindar dan keluarga kita terhindar dari 5 orang tersebut dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana harapan kita tidak menjadi orang-orang celaka. Karena Rasulullah mengatakan, celaka Rasulullah orang yang bertemu dengan Ramadan kemudian Ramadan pergi tanpa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang celaka tadi deh. Demikian yang dapat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Kita tetap semangat. Jangan pikirkan orang lain, tetapi diri kita dan keluarga kita. Anggaplah mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.